Yuk kita bareng-bareng jalan-jalan menembus waktu. Kita akan mundur jauh ke belakang ke benua Afrika di abad ke-12. Tapi ini bukan pelajaran sejarah yang kaku ya. Anggap aja kita lagi masuk ke sebuah panggung raksasa, di mana kerajaan-kerajaan yang super megah dan kompleks itu tumbuh, saling bersentuhan dan hidup barengan. Masing-masing dari mereka itu punya denyut nadinya sendiri loh, punya kisah unik, kepercayaan yang dalam, dan takdirnya masing-masing. Coba deh pejamkan mata sebentar. Kalau saya sebut Afrika abad ke-12, apa sih yang muncul di kepala Anda? Mungkin padang pasir yang luas banget, atau desa-desa kecil yang kayaknya terpencil dari dunia. Nah, coba deh buang dulu gambaran itu jauh-jauh. Karena cerita yang bakal kita selami ini, wah, jauh lebih keren dan berwarna. Kita bakal ngomongin kota-kota yang nggak pernah tidur, jalur perdagangan yang nyambungin benua ini sampai ke ujung dunia, dan dinasti-dinasti yang kekuasaannya luar biasa luas. Jadi siap-siap ya, kita akan lihat sebuah benua yang benar-benar hidup dan penuh dinamika. Oke, petualangan kita mulai dari jantungnya benua Afrika, sebuah wilayah subur di dekat Danau Chad yang legendaris itu. Bayangin aja, sebuah pemandangan di mana padang savana ketemu sama pinggiran gurun. Nah, persis di persimpangan alam inilah berdiri sebuah kerajaan yang perkasa banget, Kerajaan Kanem. Dari pusatnya ini, pengaruhnya menyebar kemana-mana, kayak gelombang yang menyentuh kehidupan banyak banget suku bangsa. Terus apa sih yang bikin Kanem ini spesial banget? Jawabannya ada di keragamannya yang luar biasa. Seorang ahli geografi dari Arab zaman itu bahkan sampai bilang kalau Kanem ini adalah kerajaan dari banyak bangsa. Coba bayangin, sebuah karpet sosial yang ditenun dari dua benang yang beda banget. Di satu sisi ada suku nomaden Zagawa, para pengembara tangguh dari gurun Sahara. Di sisi lain ada para penduduk desa yang sudah lama menetap dan bertani. Nah, di Kanem dua dunia ini ketemu. Mereka nggak cuma berbagi tanah, tapi juga menciptakan sebuah harmoni kehidupan yang unik dan dinamis. Awalnya, fondasi spiritual di Kanem ini dibangun di atas kepercayaan yang kuno banget. Raja mereka itu bukan cuma pemimpin, tapi dianggap sebagai pusat alam semesta. Sosok suci yang disembah, yang katanya punya kuasa atas hidup dan mati. Tapi, pelan-pelan ada angin perubahan yang berhembus dari utara. Lewat jalur perdagangan Sahara yang ganas, bareng kafilah-kafilah dagang, datang juga sebuah ide baru, sebuah keyakinan baru, Islam. Prosesnya nggak instan ya, pelan tapi pasti agama baru ini mulai masuk ke lingkaran kekuasaan. Para penguasa, kayak Raja Dunama yang terkenal itu, ngelihat ada daya tarik di agama ini. Sebuah koneksi ke dunia yang lebih besar. Mereka pun mulai memeluk Islam, bahkan sampai berangkat haji ke Makkah. Ini langkah yang gede banget, yang nggak cuma ngubah keyakinan mereka, tapi juga nyambungin kerajaan mereka yang terpencil ke jaringan peradaban Islam global. Terus kita tahu semua detail ini dari mana sih? Nah, salah satu kuncinya itu ada di sebuah dokumen luar biasa namanya Girgam, semacam kronik resmi kerajaan Kanem. Ini catatan tertulis yang langka banget buat wilayah ini di zaman itu. Tapi jangan bayangin ini kayak buku sejarah yang objektif ya. Girgam ini bisa dibilang karya politik yang cerdas. Para penulisnya ngambil daftar raja-raja kuno dari tradisi lisan, terus mereka rangkai ulang dengan pinter, menciptakan silsilah baru yang nyambungin keturunan mereka sampai ke tokoh-tokoh besar di tradisi Arab dan Alkitab. Kenapa? Ya ini strategi brilian buat melegitimasi kekuasaan mereka di mata dunia Islam, seolah-olah mereka bilang, kita ini bukan pemain baru loh, kita ini bagian dari sejarah besar dunia. Tapi jangan lupa, di balik setiap keping emas dan ide baru yang sampai ke Kaneme, ada harga mahal yang harus dibayar. Semuanya itu datang lewat jalur perdagangan Trans-Sahara yang brutal. Biar kebayang, coba deh dengerin gambaran dari penjelajah legendaris Ibn Battuta soal tambang garam di Tagaza. Dia gambarin sebuah desa yang kayak neraka di dunia, di tengah gurun, di mana semuanya bukan cuma barang dagangan, tapi bahkan rumah dan masjid dibangun dari balok-balok garam padat, atapnya dari kulit unta. Ini bukan cuma pemandangan yang aneh, ini adalah saksi bisu dari kerja paksa dan penderitaan para budak yang jadi tulang punggung kemakmuran kerajaan-kerajaan di ujung jalur ini. Oke, sekarang cerita kita geser. Kita tinggalin dulu debu dan panasnya gurun Sahara. Yuk, kita ikutin angin muson berlayar melintasi benua ke pesisir timur Afrika yang kilaunya beda. Di sini, aroma rempah-rempah dan deburan ombak Samudra Hindia yang nyambut kita. Di sebuah pulau kecil yang posisinya strategis banget, berdiri sebuah permata peradaban maritim, Kesultanan Kilwa, sang penguasa perdagangan di Samudra Hindia. Setiap kerajaan besar itu punya cerita legendanya sendiri kan? Nah, cerita soal Kilwa ini, wah kayak dongeng dari 1001 malam. Alkisah, ada seorang pangeran bernama Ali Ibnu Al-Hasan yang terusir dari negerinya yang kaya di Persia. Bareng keluarganya, dia berlayar dengan 7 kapal buat cari takdir baru. Perjalanan mereka akhirnya berhenti di sebuah pulau kecil yang indah, namanya Kilwa. Dengan cerdiknya, si pangeran membeli pulau itu dari penduduk lokal, bukan pakai emas, tapi dengan janji
bakal membentangkan kain yang cukup buat ngelilingin pulau itu. Nah, dari situlah dia mendirikan dinasti baru yang nantinya bakal menguasai lautan. Keren ya ceritanya, heroik banget. Tapi, tunggu dulu. Disinilah para sejarawan modern berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa ini beneran terjadi? Atau ini cuma cerminan dari keinginan para penguasa buat ngeklaim asal-usul yang lebih bergengsi dari Persia? Mungkin aja ada bias dalam cerita ini kan? Sebuah narasi yang secara halus seolah-olah bilang kalau masyarakat asli Afrika nggak mungkin bisa membangun peradaban maritim secanggih itu sendirian. Ini ngingetin kita satu hal penting, sejarah itu bukan cuma soal apa yang terjadi, tapi juga soal cerita apa yang dipilih penguasa untuk diceritakan tentang diri mereka. Legenda sih boleh aja indah, tapi kekuatan Kilwa yang sebenarnya itu, wah, nggak main-main. Kita lihat faktanya ya, di bawah pemimpin kayak Daud B. Sulaiman, yang pantas banget dijuluki Raja Perdagangan, Kilwa jadi pusat ekonomi di Samudra Hindia. Pelabuhannya itu rame banget, sampai-sampai barang kayak tembikar, porselen dari dinasti Song di Tiongkok bisa ditemuin di pasarnya. Tapi, sumber kekayaan terbesarnya itu adalah emas. Mereka pegang monopoli mutlak atas perdagangan emas yang datang dari pedalaman di Sofala. Emas inilah yang mengubah Kilwa jadi salah satu kota terkaya dan paling kosmopolitan di seluruh pesisir timur Afrika. Dari pesisir yang penuh catatan pedagang, kita sekarang geser lagi nih, makin jauh ke pedalaman bagian barat. Kita masuk ke dunia yang beda banget, wilayah di mana pengaruh Islam belum jadi kekuatan utama. Di sini, kita harus simpan pulpen dan kertas kita karena sejarah nggak ditemuin di dalam kronik-kronik berdebu. Sebaliknya, sejarah itu hidup, bernapas, dan diwariskan dari mulut ke mulut lewat lagu, mitos, dan legenda yang diceritain dari generasi ke generasi. Nah, ini bedanya fundamental banget dan ini mengubah cara kita memahami masa lalu mereka. Kalau di Kanem dan Kilwa kita punya bukti tulisan, di sini kita harus buka telinga dan hati kita buat dunia tradisi lisan. Bayangin deh, sejarah bukan sebagai teks yang kaku, tapi sebagai sebuah pertunjukan yang hidup. Sebuah kisah yang dinyanyikan, yang dihidupkan lagi di sekitar api unggun, diwariskan dari kakek ke cucu. Sejarah di sini jadi lebih cair, lebih puitis, dan jadi denyut nadi identitas budaya mereka. Sebuah warisan yang dijaga dalam ingatan bersama, seperti yang bakal kita lihat pada orang-orang Yoruba. Dengerin deh betapa magis dan indahnya mitos penciptaan dari kota suci mereka Ife. Katanya, pada awalnya cuma ada air di mana-mana. Terus, Dewa Pencipta Olodumare nurunin rantai emas dari langit. Di ujung rantai itu, turunlah dewa lain, bawa sekantong tanah dan seekor ayam istimewa berjari 5. Tanah itu ditaburin ke atas air. Terus, si ayam mulai mengais-ngais pakai kakinya. Setiap cakarannya itu nyebarin tanahnya, jadi makin luas. Sampai akhirnya terciptalah daratan yang kita pijak sekarang. Nah, dari titik suci inilah, seluruh kehidupan diyakini berasal. Ini bukan sekedar dongeng loh, ini adalah fondasi pandangan dunia mereka yang menyatukan spiritualitas, alam, dan asal-usul peradaban mereka. Nggak jauh dari wilayah Yoruba, ada drama politik besar nih di Kerajaan Benin. Dinasti penguasa pertama mereka, para Ogiso, runtuh secara dramatis waktu raja terakhir mereka diusir karena diambab tiran. Kerajaan pun jadi kacau balau selama puluhan tahun. Karena udah capek sama perang saudara, para bangsawan Benin ngambil langkah yang nggak biasa. Mereka nelan harga diri dan minta tolong ke tetangga mereka yang dihormati, Ife, buat ngirim seorang pangeran. Datanglah pangeran Oraminyan dari Yoruba, tapi dia ngerasa Benin ini susah banget diatur sampai dia frustrasi dan nyerah. Tapi sebelum pergi, dia ninggalin warisan berharga, seorang putra, Eweka, yang lahir dari perempuan bangsawan lokal. Eweka ini, yang punya darah Yoruba dan Edo, jadi jembatan antara dua budaya. Dialah yang akhirnya berhasil mendirikan dinasti kedua yang kuat, dengan gelar baru yang sakral, Oba, sebuah garis keturunan yang bakal berkuasa selama berabad-abad. Oke, sekarang cerita kita masuk ke babak yang lebih kelam, sebuah kisah tentang keruntuhan. Perhatian kita sekarang tertuju pada sebuah raksasa yang sedang goyah, Kekaisaran Ghana yang agung. Selama berabad-abad, kerajaan ini kuat banget, tapi sekarang dia terbelah dari dalam, terjebak antara tradisi kuno leluhur dan daya tarik kekuatan baru Islam yang terus masuk. Kita akan jadi saksi masa senja dari sebuah kekaisaran besar. Nggak ada yang bisa ngambarin perpecahan di dalam Ghana lebih baik dari ibu kotanya sendiri, Kumbizale. Ini tuh bukan satu kota, tapi dua kota yang hidup sebelahan, tapi beda dunia, dipisahin sama jalan dan jurang budaya. Di satu sisi, ada kota para pedagang muslim, penuh dengan kehidupan kosmopolitan, 12 masjid megah dan para cendekiawan. Nah, di seberangnya, ada kota raja, istana tempat penguasa dan para pendeta tradisionalnya tinggal, di mana ritual-ritual kuno masih dijalankan. Bahkan cara mereka hormat ke raja aja beda. Kaum muslim tepuk tangan, sementara para pengikut tradisional lama naburin debu di kepala mereka sambil bersujud. Ini gambaran nyata dari dua dunia yang mencoba hidup dalam satu kekaisaran.
Keseimbangan yang rapuh ini ternyata nggak bertahan lama. Tahun 1076, titik baliknya tiba. Pasukan Almoravid dari utara menyerbu. Tujuannya satu, merebut kendali jalur perdagangan emas yang jadi nyawa Ghana. Serangan ini jadi pukulan telak. Ibu kota diduduki, dan pilar-pilar kekuasaan kekaisaran pun mulai runtuh. Retakannya menyebar cepat, rakyatnya mulai pergi cari tempat aman, dan negara-negara bawahan yang dulu setia, kayak klan Soso yang kuat, ngelihat ini bukan sebagai bencana, tapi sebagai kesempatan emas buat bangkit dan merdeka. Dan dari puing-puing kekaisaran Ghana yang runtuh, muncul satu tokoh baru yang dibentuk oleh api kekacauan. Sumanguru Kante dari Soso. Dia nggak cuma mewarisi tahta dari ayahnya, dia mewarisi sebuah perjuangan yang membara. Dialah sang penentang, seorang pemimpin yang meniat Islam bukan sebagai pencerahan, tapi sebagai ancaman. Dia juga menyaksikan perdagangan budak yang makin menjadi-jadi, dan melihatnya sebagai racun yang merusak cara hidup rakyatnya. Sumanguru Kante adalah perwujudan terakhir dari perlawanan dunia lama yang menolak untuk tunduk. Perjalanan kita udah ngelewatin dua dunia yang beda banget kan? Dunia kerajaan dengan kronik tertulis yang rapi tapi penuh agenda politik, dan dunia kerajaan yang sejarahnya mengalir lewat mitos dan lagu. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang dalam. Kisah mana sih yang sebetulnya lebih abadi? Apakah sejarah yang ditulis para pemenang di atas kertas, yang bisa rapuh dimakan waktu? Ataukah kisah-kisah yang diwariskan dari hati ke hati, dari satu generasi ke generasi berikutnya, terukir selamanya, bukan di batu, tapi di dalam ingatan sebuah bangsa? Jawabannya mungkin gak sederhana, dan menarik banget buat kita renungkan bersama.